Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan yang hadir itu banyak. Itu ada dalilnya itu. Orang sholat orang ulul salam 3 kali. Di Sahih Bukhari itu diterangkan Nabi itu sering ngulang ucapan 3 kali. Ya, enggak ngaji Riyadhus Shalihin enggak ketemu. Tapi ngaji Riyadhus Shalihin ketemu bahwa Nabi itu kalau yang diajak bicara itu jawabnya enggak jelas, itu oleh Nabi diulang 3 kali. Jadi bukan lucu-lucuan saya ngulangi 3 kali itu ya. Enggak moro di bid'ah no aku metu kok ini. Ustaz Wahid ceramah salami ping 3 itu bid'ah. Dari sapa bid'ah? Tak kentes sama saya kalau ngomong bid'ah itu. Tak bakal ngaji wis bid'ah ngaji dhisik ya. Jadi ngulang 3 kali ini yang pertama itu termasuk ya itu boleh begitu loh. Bahkan diulang 10 kali enggak Pak? Atau boleh awal sampai akhir salam itu kan doa gitu. Nah ini sekedar aja wawasan saya mau menyampaikan ilmu begitu. Ini tahun baru ya, tahun baru ya sebenarnya sama saja antara kemarin dan sekarang itu hitungan waktunya sama. Tapi ada ilmu penting mau saya sampaikan ke saya sendiri dan panjenengan. Dan termasuk yang ngaji secara online ini ada kalimat hikmah yang sangat bagus untuk kita renungkan, yaitu kalamnya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikam dan di dalam syarahnya itu diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin nujhi fil nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Tanda-tanda di antara tanda min alamatin nujhi iku setengah sangking tondo-tondone kebejanan, tondo-tondone kesuksesan, fin nihayat ing dalam piro-piro pungkasan. Tanda di antara tanda orang itu akhirnya akan sukses. Ingat, catat baik-baik. Tandanya orang itu sukses di akhir proses hidupnya, di akhir proses usahanya, di akhir proses karirnya, di akhir semua apa yang ia lakukan. Tanda-tandanya diantaranya adalah ar-ruju'u ilallahi, ar-ruju'u iku bali ilallahi maring Gusti Allah fil bidayat ing dalam piro-piro permulaan, yaitu kembali kepada Allah dalam proses memulai. Nah ini kan tahun baru, mau memulai tahun baru menurut hitungannya Masehi atau hitungan Masehi, ya kita kembali kepada Allah. Insya Allah panjenengan dengan memulai ngaji di tahun baru ini, semoga harapannya nanti kita oleh Allah ditakdirkan mati pun dalam keadaan ngaji, tercatat masih ngaji. Begitu. Ini cara pandangnya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ustaz niki hadise nopo? Yo banyak. Lah panjenengan oleh Allah disuruh mau apa saja itu suruh baca loh. Kullu amrin dibalin. Ini ku hadise kan sahih, masyhur, mutawatir. Kullu amrin dibalin, utawi sekabehane perkara dibalin kang anduweni tingkah api, kang anduweni nilai api, la yubda'u kang ora den kawiti bi bismillahi kelawan bismillah, fahuwa abtar, fahuwa mongko utawi kullu amrin abtaru iku ora barokah gitu. Kenapa Allah itu memulainya segala sesuatu, memerintah kita memulai segala sesuatu dengan basmalah?
Ya karena orang yang memulai sesuatu tanpa menyebut nama Allah, tanpa kembali kepada Allah, itu tidak akan mendapatkan keberkahan. Begitu. Itu udah pasti itu. Pasti itu, Pak. Bu, itu pasti. Walaupun bukan hitungan matematik, itu sangat rasional menurut akal kita sebagai orang yang beriman. Jadi kalau Allah Rasulullah mengajarkan kepada kita memulai segala sesuatu dengan basmalah, itu keimanannya adalah begini. Ini logika imannya itu begini, bahwa panjenengan dan saya ini tidak bisa melakukan apapun, tak bisa mewujudkan apapun kecuali ada izin Allah. Maka mau melakukan apa saja harus izin kepada Allah, dengan mengimani bahwa apa yang kita kerjakan yang sudah berlalu dan yang akan dikerjakan itu butuh pertolongan Allah. Begitu. Berarti bagaimana? Berarti kita itu pada hakikatnya, hakikat yang tertinggi di sisi Allah, hakikatnya tidak bisa ngapa-ngapain kecuali Allah memberi izin, kecuali Allah memberi masyiah, memberi kehendak. Gitu. Orang yang jangankan planning yang sangat panjang, planning panjang 1 tahun, planning semalam saja, planning satu malam, planning satu malam itu Allah tak meridhoi, tidak bisa jalan. Besok saya mau ngaji, itu menurut Al-Hikam keliru. Besok aku ngaji, itu keliru. Menurut Quran pun ya keliru. Kenapa? Karena di Quran kita dilarang wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika. Kita tidak boleh ngomong besok aku mau begini, tidak boleh. Insyaallah kelawan ridha Allah besok saya, harus ada insyaallah. Kenapa di Quran tidak diperbolehkan kita ngomong wala taqulanna, ojo ngomong temen sira kabeh li syai'in kanggo apa ae. Inni fa'ilun saktuhne ingsun, fa'ilun iku wong kang agawe ghadan ing dalem meneh. Tak boleh. Menurut Quran tak boleh. Menurut akhlak juga tak boleh. Nah, menurut akhlak tak boleh, itu enggak etis. Sama ngomong besok aku kati ngaji, enggak boleh begitu. Insyaallah muga-muga diparingi sehat seger waras besok mau ngaji. Lagi ilmu lagi. Qurannya begitu, Al-Hikamnya juga begitu. Maka insya Allah orang yang sering ngaji Al-Hikam itu insya Allah ya mendapatkan berkahnya pemaknaan Quran dan ayat, hadis dan sebagainya itu, menjadi pribadi yang betul-betul ngaulo kepada Allah. Nah, ini ar-ruju ilallah fil bidayah itu begitu maknanya ya, harus memulai. Karena tidak bisa kita mewujudkannya, tidak bisa. Sudah direncanakan. Nah, ini rencanakan ini. Besok insya Allah aku mau. Padahal sudah insya Allah itu. Apalagi sampai ngomong besok saya ngaji. Nah itu udah boleh. Nggak etis. Kenapa? Panjenengan boleh punya karep, tapi Allah bisa saja nggak karep. Lalu mulai isya loh, mulai maghrib enak aja. Besok ditelepon sama Pak Sas. Pak Sas ditelepon. Ya besok ngaji ya. Siap. 86. Ya, asyap, bahkan asyap begitu. Alah jadul ternyata modus. Tak direncanakan, karena tahun baru mana jadul kakean. Loh iya toh? Tak pernah berpikir. Maka kita tidak boleh wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Tidak boleh. Sehingga Al-Hikam itu mengajarkan kepada kita min alamatun nujahi fil nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Di antara tanda-tanda orang yang akan sukses di akhirnya itu adalah ar-ruju'u balik nang Gusti Allah. Wabe dibalik nang Gusti Allah. Nah, nanti kita bersyukur kepada Allah memulai tanggal 1 Januari itu dengan pengajian ini karunia nih. Insya Allah akhirnya panjenengan nanti juga pengajian. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Ini pembukaan saya bahwa kita ini agar senantiasa kembali kepada Allah dengan arti yang sesungguhnya, bukan hanya kembali temenanan.
Ya Allah mau ini, ya Allah mau ini, ya Allah begini, ya Allah begitu, ya Allah. Hadirin hadirat jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengajian kita ini pembukaannya adalah dengan kalam hikmah dari Al-Hikam, yaitu hikmah yang ke-26. Ingin saya tekankan bahwasanya hasil akhir itu bergantung kepada bagaimana kita cara mulai. Jadi kalau kita memulainya dengan kembali berdoa memohon kepada Allah dengan amal kebaikan, insya Allah akhirnya pun ditutup dengan kebaikan. Saya tadi malam itu pengajian di Batu, tadi subuh di Telogong Mas menyampaikan muhasabah itu gak ngenteni tanggal 1 Januari. Muhasabah itu, tapi tiap hari kita muhasabah. Setidak-tidaknya itu setiap mau tidur itu kita bermuhasabah kepada Allah. Atau setidak-tidaknya sore ingat apa yang dilakukan selama sehari, apa yang kita lakukan selama 1 hari, apa saja dosa yang mungkin terjadi di pagi hari sampai siang hari. Begitu. Bukan hanya di awal tahun, bukan hanya di akhir tahun, tapi tiap hari. Kenapa? Karena setiap detik kita ini melakukan sesuatu mendapatkan takdir dari Allah. Itu tidak lepas apakah itu takdirnya buruk atau takdirnya itu baik. Harus selalu dilihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Kita diperintah untuk selalu melihat apa yang di belakang kemarin. Kemarin itu bukan 1 tahun, tapi kemarin, tadi pagi, tadi subuh, lalu nanti siang, pagi ini, dan seterusnya begitu. Kenapa selalu takdir itu ya tajaddad, diperbarui takdir kita oleh Allah. Nah, di momen yang tahun baru ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap harinya pun bersyukur, termasuk wabil khusus mengawali tahun baru dengan pengajian. Ini nikmat yang sangat agung dan sangat tinggi, luar biasa. Ini saya mau bercerita. Ini cerita ini penting. Ini diceritakan di kitab Ihya. Saya sudah mengutipnya mungkin pengajian malam Kamis di sini. Malam Kamis kedua. Saya mengutipnya cerita itu. Dulu itu ada seorang ulama besar. Namanya itu Ibnu Samak. Julukannya Ibnu Samak. Hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini kita terkenal, Pak. Beliau seorang ulama besar di bidang ilmu zuhud dan di bidang ilmu hadis dan lain-lain. Nah, Ibnu Samak niki karena orang soleh beliau ini, orang kiai besar, orang soleh, hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Suatu saat ini masuk ke rumahnya salah satu gubernur di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, masuk ke kerajaannya, masuk ke kerajaan salah satu gubernur di masa itu. Ibnu Samak niki karena ini kiai yang sangat soleh ya, kiai soleh, bukan namanya soleh, bukan, maksudnya kiai yang sangat soleh zuhud. Beliau itu diminta untuk memberi tausiah, mau'izah. Faqala lahu, ya Ibnu Samak izni. Ibnu Samak, tolong saya kasih tausiah. Begitu. Jadi karena kalau kiai dulu itu memberi tausiah nggak nunggu dikasih podium, nggak nunggu direkam di YouTube dan lain-lain, nggak nunggu ya, karena belum ada juga. Tapi langsung ngena. Ini saya ambil contoh gitu. Sayangnya nggak ada air, contohnya air. Soalnya ada contohnya ini. Oh ini ada ya. Jadi Ibnu Samak ini diparingi kesempatan memberi tausiah kepada salah satu gubernur. Syekh Ibnu Samak, tolong saya beri tausiah. Apa tausiahnya? Tausiahnya ternyata beliau itu nggak baca ayat Quran, nggak baca hadis, enggak. Jadi waktu itu gubernur itu megang air 1 gelas, kauzumain 1 gelas. Nah, oleh gubernurnya itu diminum. Ini contoh saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum.
Sahabinu Ibnu Samak bilang, minta tausiah kepada kiai ini. Ini di kitab Ihya juz 4 halaman 200 berapa gitu diceritakan. Juz 3 kalau nggak salah. Bilang gini, Raja, saya ini mau tanya ke panjenengan. Andaikan air itu tidak saya berikan, laulam tu'ta syurbata ma'in, andaikan tidak engkau diberi satu gelas air itu, satu teguk air itu tidak saya kasih ke panjenengan, dan sampean akan mati kehausan, dan akan saya berikan asalkan sampean memberikan semua harta bendanya dan kerajaannya. Sampean pilih mana? Sampean tidak saya kasih air satu gelas itu, mati kehausan, atau sampean tak kasih air dengan tukar kerajaannya, sampean kasihkan saya semua sama harta bendanya. Ini caranya Ibnu Samak memberi tausiah. Ya, ternyata ya enggak lah, saya nggak mungkin saya nggak mau mati. Saya kalau mati kehausan, kalau masih ada air, mending saya pilih air. Saya pilih air satu gelas, kerajaan saya harus tak kasihkan kamu. Andaikan itu memang harus terjadi kepada saya, begitu. Akhirnya apa? Ibnu Samak mengatakan, la tafroh, hai raja, gubernur, sampean itu jangan seneng, jangan terpesona dengan kerajaan yang sebenarnya kerajaan kamu itu nilainya itu masih lebih mahal air satu gelas. Jadi Ibnu Samak itu mau ngasih tausiah kepada kepada gubernur ini, nggak repot-repot sampai buka ayat Quran atau buka slide macam-macam itu enggak. Hanya disuruh mikir air itu. Ternyata andaikan engkau mau mati gara-gara tidak dikasih air satu gelas, kecuali akan dikasih air itu kamu bisa hidup lagi dengan meminum air dengan cara memberikan semua istananya ini. Ternyata sampean akan memilih air satu gelas daripada istana. Nah, itu ada di bab syukur di kitab Ihya Ulumuddin. Oh, berarti nilainya air ini iso luwe larang ambil alpat. Ayo sampean tak hitung saiki, tak kasih pilihan. Sampean tak kasih alpat, tapi gak oleh ngombe sampai mati. Apa pilih alpat apa ngombe sak gelas? Lek aku kapan aku pilih alpat tapi ngombe. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, nggih, artinya kita bersyukur itu jangan nunggu setahun sekali muhasabah mau syukur. Tiap hari loh panjenengan dikasih air minum ini oleh Allah, enak ngombe. Pagi bismillahirrahmanirrahim, siang teh, rotok sore ngantuk kopi, maghrib mie ayam, jam 8 cilok. Ya cilok, itu kayak makan cilok ternyata. Lu alhamdulillah Pak sama bisa makan cilok. Biasanya kan panganannya arek cilik saya untune kuat iku ya. Lha lek gak oleh pitulung sampean mangan cilok katut. Untune katut cilok gak bayar. Loh, ternyata kita ini tiap hari harus mikir betapa Allah Subhanahu wa taala memberi minum air saja. Kalau Allah itu berkehendak enak minum air, tapi Allah gak berkehendak air saja mau masuk mau masukkan air aja harus lewat hidung. Betapa Allah maha luar biasa merubah sistem hidup kita ini. Dari air yang semula masuk dari mulut oleh Allah harus dimasukkan lewat hidung. Kenapa? Dokternya ngomong ini tidak bisa dari mulutnya, harus lewat hidung. Ya Allah. Maka dari itu kalau kita eling begitu, nilainya besarnya nilai nikmat yang Allah berikan, air satu gelas saja ini sudah sangat luar biasa. Fabi ayyi ala rabbikuma. Lah kalau panjenengan mau bersyukur nunggu nikmat gede, gak ketemu syukuri. Begitu loh. Nah ini, panjenengan mau senang hidup nunggu punya alpat. Yang gak senang.
Mau senang saja nunggu Pajero, ya gak bisa Pak. Karena itu namanya rizqun maksum, rizki yang dibagi oleh Allah. Ya cukup dengan yang matmun saja, yang sudah dijamin. Ya yang penting mangan enak, itu kan sudah dinikmati. Bagaimana caranya? Ternyata barang, jangankan makan segompok lah, mau ngombe banyu aja sudah sebegitu besarnya nikmat. Kenapa? Sewaktu-waktu itu bisa terjadi kepada saya dan panjenengan. Ngombe banyu gak enak. Ngombe banyu loh gak enak. Itu saking kuasanya Allah. Ngombe minum air saja sudah terasa gak enak. Nah, jauh-jauh ini Allah memberi peringatan. Contohnya zaman Covid 3 tahun, yang pernah kena Covid, minum air kan gak enak dong. Minum air terasa gak enak. Teh gak manis. Ya memang gak dikasih gula ya gak manis gitu. Tapi yang dikasih gula saja gak enak. Betapa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan nikmat kepada kita. Air satu teguk saja itu nilainya bisa lebih mahal daripada istana. Maka dari itu kalau kita ini muhasabah, tidak nunggu akhir tahun, tidak nunggu awal tahun, tiap hari itu loh coba rasa-rasakan. Sehingga Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan pedoman hidup dan aturan hidup kepada kita melalui Rasulullah SAW. Kita disuruh berkunjung dan berjenguk kepada orang yang sakit. Karena di dalam orang yang sakit itulah ada kenikmatan yang saat ini masih nempel kepada kita. Nah, nikmat yang terbesar saat ini yang diberikan kepada kita semuanya adalah mengawali tahun ini dengan pengaji. Nah, kan tidak mudah orang itu mau mulai pengajian ini, mau mulai tahun ini dengan pengajian. Ini udah mudah-mudah, ini kan karunia juga dari Allah yang sangat besar nilainya. Dengan harapan barangkali dengan kita ngaji ini di awal tahun ini, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kekuatan istiqomah sampai mati kita dalam keadaan ngaji. Apa yang lebih mulia daripada orang mati masih tercatat dalam keadaan ngaji? Ini ada cerita. Ini ceritanya di kitab Sahih Bukhari. Nah, tadi itu kan pembukaannya, bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan karunia yang diberikan saat ini, termasuk khususnya kita bisa ngaji di awal tahun. Niki karunia yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang ditakdir dalam keadaan mati sekalipun masih tercatat dia punya amal soleh. Nah, niki ceritanya di kitab Sahih Bukhari. Oke, saya bacakan niki di kitab Sahih Bukhari dan di kitab Sahih Muslim. Kenapa? Ini panjenengan dan saya diperingatkan oleh Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat dicatat ayat 100. Surat Al-Mu'minun ayat 199 dan sampai 100. Saya bacakan ayatnya. Nah ini saya hari ini saya tambahkan, selain ngaji akhlak ini saya tambahkan kitab tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, ketika datang kepada mereka, niki saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir nggih. Monggo disimak baik-baik. Ketika datang kepada salah satu mereka orang kafir, al-mautu, kematian, qala, mereka itu berkata, salah satu mereka itu berkata, Rabbirji'un, Rabbi do pangeran ingsun, irji'uni, mugi-mugi balekaken ni ingsun. La'alli menawa ingsun akmalu ngelakoni solihan ing amal soleh. Orang yang kafir kepada Allah, yang matinya dalam keadaan kafir, kufur kepada Allah, melampaui batas, dia itu ketika hendak mati, itu tidak ada, dia tidak sadar dengan omongannya orang. Dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbirji'un, ya Allah, menawa aku balekno dulu. Apa? La'alli a'malu sholihah. Jadi ketun menyesal
La'alli barangkali kalau saya engkau kembalikan sebentar saja a'malu sholihah. Saya mau beramal soleh. Fima taraktu kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Jadi itu ucapannya orang yang mau mati, orang kafir itu. Alhamdulillah kita bukan orang kafir. Kita orang yang beriman, orang yang Islam, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Orang kafir itu dan orang ahli maksiat itu. Dia ngomong fima taraktu kalla. Saya ini mau menempel apa yang dulu saya tinggalkan di dunia. Gitu. Maka kurang lebih begitu. Sing ngaji-ngaji telat itu getun, ya Allah aku pengen lungguh di ngarep ya Allah gitu. Itu tapi gini kalau sing telat. Merah tuh ake man sing telat gitu dia. Itu begitu. Mau ibu-ibu kira-kira kurang lebih itu ibu-ibu itu nanti juga menyesal kalau mati itu. Di antara penyesalan, ya Allah, aku boyo urip nomani diri. Allah, aku kepingin apik nang bojoku. Biar aku tahu nyentak bojoku. Gelek nyentak bojoku. Loh, itu jadi penyesalan karena fima taraktu kallah. Jadi yang pernah ditinggalkan di dunia itu ingin ditempel. Gitu. Alhamdulillah kalau kita memulai pengajian begini ini kan luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Kira-kira nanti sudah kita tidak ada tak terlalu banyak yang disesalkan gitu. Karena hampir semua orang mati itu punya penyesalan. Penyesalan yang paling umum itu adalah apa yang ditinggalkan dari amal kebaikan. Maka mereka mengatakan la'alli a'malu sholihah. Ya Allah pokno aku lek balik maneh dilu ae aku kate ngamal soleh, kate rutin pengajian, kate rutin salat jamaah, kate kabeh wis. Kate semua maunya begitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla ya wis aja ngono ya gak iso. Begitu loh. Terus bagaimana? Innaha kalimatun huwa qailuha, yaitulah kalimat yang ia ucapkan, yang ia mengatakan kalimat itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wis terlambat. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan kalian itu ada alam pembatas, namanya alam barzakh. Barzakh niku ila yaumi yub'atsun, ila yaumin maring dina, ila yaumi yub'atsun henggo dina yub'atsun den tangiaken sira kabeh saking kubur. Lah menurut ayat ini dan keterangannya para ulama tentunya, nggih. Orang yang mati itu belum alam akhirat. Nggih, catat baik-baik, itu alam itu alam peristirahatan. Istirahat dari keruwetan dunia, pindah ke ruwetan alam barzakh yang ruwet. Tapi insya Allah kalau jamaah masjid Asyura gak ruwet. Soalnya ahli ngaji semua. Loh, subuh tadi jamaah kan? Nah, subuh jamaah. Mari subuh wiridan kan? Lalu pengajian pagi kan? Nanti malam mungkin masih pengajian. Terus begitu. Malaikat ini sudah terlalu sibuk nyatet amalnya panjenengan. Jadi panjenengan sing yakin mawon betul-betul istirahat dari keruwetan dunia. Kalau dunia ini ruwet Pak. Mana yang gak ruwet di dunia? Semuanya ruwet. Orang punya istri ruwet, punya suami ruwet, gak punya istri, gak punya suami pun tambah ruwet. Lah gak ono sing ngeloni. Lah iya toh? Ono ngeloni ya ruwet, gak ono sing ngeloni ruwet, duwe anak ruwet, gak duwe anak ruwet. Kabeh di dunia ini oleh Allah didadekno ruwet. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, begitu. Makanya bagi yang nggak beriman itu bisa jadi fitnah terus. Tapi bagi yang beriman ya wes dilakonnya. Maka orang mati itu istirahat dari semuanya. Diistirahatkan dari semuanya. Diistirahatkan, istirahat dari cicilan. Udah pasti itu. Kalau sudah mati nggak mungkin ditagih wes gitu ya. Begitu. Istirahat dari tukaran, istirahat dari perebutan. Semuanya diistirahatkan oleh Allah. Ada di mana? Barzakhun, di alam barzakh. Lah ini belum alam akhirat.
tapi namanya alam sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai dentangnya akan saking kubur begitu. Lah orang yang di alam barzah itu pun juga menyesal kalau banyak meninggalkan amal kebaikan. Kayak panjenengan ini udah menyesal. Insya Allah, apalagi saya agak menyesal jelas besok. Ngapain lo? Udah mulai tadi pagi lo, malam pengajian di Batu, subuh di Teluk Lemas, isu iki di sini. Habis ini masih silaturahim ke orang tua. Udah yakin saja, yakin. Masa kalah dengan saudara sebelah itu? Saudara sebelah itu mau mati aja sudah dinyatakan, sudah ditunggu bapak di surga. Lu padahal amalannya kan tepat gitu loh ya. Lo kita yang tepat-tepat masa nggak percaya ya toh? Lo yakin apa buatan macam-macam? Lah saya enggak. Sampean yakin mlebu surga apa buatan? Yakin ya? Yakin wes. Lo yang sholat 5 waktu kok. Jangankan sampai sholat 5 waktu panjenengan itu ngomong la ilaha illallah saja mati langsung masuk surga. Subhanallah. Apalagi panjenengan sholat 5 waktu. Aku gak ngenteng no, memang begitu. Dawe Kanjeng Nabi gitu. Gak ngenteng no saya. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Lu masa gak percaya sama dawe Kanjeng Nabi? Soalnya model-model wong gak percaya zaman Nabi ono. Kanjeng Nabi itu ditanya oleh sahabat, wa in saraka ya Rasulullah, wa in saraka, wa in zana, walaupun zina Nabi, iya walaupun tahu zina, tahu nyolong, tapi dia bertaubat akhir kalamnya la ilaha illallah maka dakhalal jannah. Nah masa saya gak yakin panjenengan? Yang diucapkan la ilaha illallah mulai bangun tidur udah banyak loh panjenengan ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan panjenengan punya nikmat yang selalu saya ingatkan, nikmat yang sangat luar biasa, dahsyat luar biasa. Panjenengan bersaksi bahwasanya Muhammad Rasul. Sana nyakseni dulu tahu ketemu. Nah, sampean bersaksi padahal tahu belum tahu beli. Kenapa panjenengan melihat Nabi? Wong mimpi aja belum. Mimpi aja loh, panjenengan belum tentu sampai mati. Maaf, sampai wafat belum tentu sampai mimpi Nabi. Belum tentu. Itu sudah apalagi kalau panjenengan sampai bermimpi. Tapi kayaknya gak potongan sampai mimpi ini ya. Gak potongan mimpi kayaknya gitu ya. Tapi enggak bukan berarti ngeremehin boten. Artinya kita bersyukur kepada Allah di hari ini kita oleh Allah diberikan ilmu, diberikan kesempatan untuk ngaji. Yang ngaji ini akan menuntun kita sampai mati. Hasilnya ngaji kita nuntun sampai mati. Begitu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal walaupun gak ake-ake, pokoknya gak ono sing disesalkan sama sekali. Sudah, saya kepada istri sudah baik, belanja saya tidak pernah kurang misalnya. Istrinya juga begitu, alhamdulillah saya sudah sangat baik kepada suami, sampai tiap hari tak gawe panganan sing disenengi. Begitu. Saya juga ke anak saya sudah sangat baik, sudah semua itu. Ke masjid sudah. Jangan sampai menyesal gara-gara ke masjid. Masa ke masjid saja nunggu dipanggil berkali-kali begitu ya. Sini adzan, sana adzan. Situ adzan. Ngono sing gak teko-teko maksudnya. Jangan sampai menyesal. Sudah tidak menyesali persoalan dompet. Kenapa? Setiap ke masjid sudah tanpa pilih-pilih bis. Mbo ijo, mbo abang, mbo itu gak dipilih-pilih. Jangan sampai menyesal gara-gara pilih-pilih. Wedi keliru 2000 ambil 20 saya dipilih. Apalagi 10 ribuan yang baru itu mirip 100-an itu. Ya gak ada menyesal itu. Gak ada menyesal. Saya sudah sebagian harta saya sudah tak wakafkan ke masjid. Ini sudah tak wakafkan ke masjid sebanyak 45 juta. Ini untuk ini 10 juta. Wes saya pulang ini nanti bebas istirahat saja. Istilah dari kesehatan. Maka ini sudah tidak menyesal. Tidak menyesal ya. Tapi kalau masih banyak yang belum, ya dia punya penyesalan juga nanti. Walaupun nggak berat-berat dia menyesal. Begitu. Nah alam barzah niki karena alam barzah ini alam pembatas, alam pembatas.
Maka kita di dalam hadis Sahih Bukhari itu diberikan petunjuk bahwa yang ada di alam barzakh orang baik sekalipun ini kebanyakan ini butuh support dari kita. Ini muncul ya. Ini di kitab Sahih Bukhari. Nah, ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa fi qissatil mar'atil lati kanat taqummu al masjidah, yaitu ceritane wong wadon alati ya wong wadon takummu kang jumenengi kang berseni kang nyapu-nyapu al masjidah ing masjid. Ini di zaman Nabi ini dulu di Masjid Nabawi ada perempuan tukang sapu, relawan tukang sapu dan tukang bersih-bersih masjid. Perempuan. Kalau sekarang mungkin ibu-ibu tukang apa ya? Epel lah. Tukang epel atau yang biasanya dia mangan-mangan untuk acara di masjid atau acara yang lain. Nah, ini perempuan ini mati. Qala fasa'ala anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu nanya yang tukang sapu di masjid ini, perempuan ini kepada para sahabat, sing biasa nyaponi wedok iku nang ndi? Gitu. Nabi nanya begitu. Faqalu, mongko jawab sama sahabat, mati Nabi. Jawabannya gak ngenakno, mati Nabi. Ya mengono tok. Lo enggak temenanan ini, kalimatnya begitu, matat, mengono tok. Jadi enggak ada bela sungkawa apa maksudnya. Waduh Nabi ya Allah, wis wong apike koyo ngono lu mati Nabi gitu. Misalnya, ini enggak mati Nabi gitu. Terus Nabi itu langsung agak sedikit menegur. Afala kuntum azantumuni. Kok sampean enggak ngekei aku? Afala kuntum ono to mongko ora ono sira kabeh azantumuni iku meruaken informasi akan sira kabeh di ingsun faka'annahum sawwaru amroha. Ini diceritakan di dalam hadis ini para sahabat itu rodok ngeremehno sawwaru milang-milang cilik ha ing mar'ah amroha ing urusan mar'ah. Jadi para sahabat ketika ditanya oleh Nabi, kok gak dikasih tahu saya? Ternyata sahabat jawabannya mati Nabi gitu. Kalau ngomong walang tumpes gitu ya. Itu ngeremehno. Sawaru itu ngeremehno, Pak. Tumpes gitu. Kira-kira begitu. Loh iya, ya, kalau tidak diterjemahkan dalam bahasa Malang, ini ngeremehno kok. Ngeremehno jenazah. Akhirnya apa Nabi bilang, "Loh, kok begitu? Kok gak diberitahu saya?" Begitu. Dulluni ala qabriha. Duluni nuduhaken sira kabeh ala qabriha ing atase kuburane mar'ah. Tuntunno dendi kuburane wis dikubur wis oleh perang dino begitu. Yang jelas tidak sampai setahun, bulanan. Dalam keterangannya para ulama, keterangan di syarahnya Bulughul Maram, di syarahnya Syekh bin Bas itu diterangkan beberapa bulan. Tuntunno kuburane dendi. Tuntunno kuburane. Fadalluhu fa shalla alaiha. Akhirnya ditunjukkan, iki lho nih kuburan endi iki? Iki ta? Iya. Ditunjukkan. Setelah ditunjukkan Nabi fa shalla alaiha. Nabi salat di atas kuburan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan menurut keterangannya ulama, kalau kita belum sempat menyolatkan jenazah sudah dimakamkan, kita datangi ke kuburan, itu sunnah untuk sholat di atas kuburan, bukan persis di atas kuburannya, tapi ini loh, kita dengan bertahu lakoni. Ini kuburan, kan di sini, ya ini kuburannya, bukan di itu ini kuburannya ini, bukan, tapi dia begitu ya, caranya begitu. Terus yang berikutnya, ini menurut keterangannya para ulama di dalam kitab Tauhidul Ahkam dan lain-lain, termasuk Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya, ini dalam rangka memeringankan bebannya karena kita nyusulkan amal-amal yang belum mencukupi
Makanya dia itu tukang tukang sapu masjid, marbot. Kira-kira Pak Sas lah di sini. Di atasnya Pak Sas bahkan ini ya, Pak Heru lah. Kira gitu. Nah, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Nabi itu mengatakan begini, innal qubura mamlu'atun dzulmatan ala ahliha. Kuburan ini, kuburan tempat pemakamannya perempuan ini zulmah, yaitu petang. Zulmah mamlu'atun dzulmatan, penuh dengan kegelapan ala ahliha ing atase ahli kubur. Terus wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim, dan Allah telah menyinari kubur ini dengan sholat saya yang saya tujukan kepada mereka. Jadi tak takoni panjenengan, sing mati ini iso sholat apa mboten? Iso maca Quran apa mboten? Bisa berdoa apa enggak? Bisa baca istighfar apa enggak? Yang mati itu ya wis mati mari, sudah ada di alam barzah. Apa yang disusulkan oleh Nabi? Doa. Yaitu disolatkanlah oleh Nabi. Jadi sing ngamal iku Nabi sing urip, tapi sing kaulean sing mati. Nah ini Al-Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan disunnahkannya untuk menyusulkan amal yang ditinggal dengan cara mendoakan mereka. Loh, ini gak main-main loh Pak. Panjenengan lek gak percaya gak apa-apa, tapi saya menyampaikan ilmunya. Menyampaikan ilmunya betapa orang yang jadi marbot masjid saja itu masih butuh susulan. Nggih. Butuh susulan. Disusulkannya amal dengan cara berdoa untuk mereka. Begitu. Sampai Nabi itu minta ditunjukkan kuburannya, sampai sholat di atas kuburannya. Begitu. Jadi keterangannya para ulama panjang lebar tentang masalah ini, tapi yang secara garis besarnya begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini tidak boleh suudzon kepada atau ngeremehkan kepada siapapun. Nih, ngeremehno itu tetap itu perbuatan yang salah besar di hadapan Allah. Kenapa? Orang yang meremehkan amalnya orang lain itu adalah sebodoh-bodohnya orang. Kenapa kok begitu? Dia sudah menghakimi dirinya sebagai orang baik. Orang lain dianggap tidak. Padahal hakim yang sesungguhnya Allah. Yang tahu panjenengan dan saya ini betul-betul apik itu ya Allah. Dan akhirnya saya dan panjenengan itu bagus, itu ya Allah yang panjenengan tidak tahu. Tahunya itu hanya sebagian yang diketahui, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu lebih banyak. Begitu. Termasuk cerita ini menunjukkan bahwasanya ini mendapatkan keistimewaan yang nyolakkan itu Rasulullah SAW. Yang mendoakan itu Nabi didoakan di kuburannya oleh Nabi. Begitu. Ini padahal oleh para sahabat diremehkan. Maka tidak boleh, apalagi panjenengan ngeremehkan saya, apa tidak boleh? Tokoh ahid cilik-cilik aja kok, misalnya itu tidak boleh itu. Nanti bisa kualat ilmunya malah gak masuk. Ya kira-kira begitu. Maka ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus senantiasa ngaji itu biar kita ini tahu bagaimana caranya ngaulo kepada Allah. Ngaulo di dunia, ngaulo nanti sampai mati. Kalau jangan sampai akhirat lah, sampai barzah lah. Kenapa? Ini semuanya masih di barzah, belum ke belum ke akhirat, masih di barzah, di pembatas antara dunia dan akhirat. Maka masih bisa disusulkan amalnya itu dengan cara kita doakan. Ini nanti sampai begitu, sampai sebegitunya. Sampai yang cerita-cerita yang lain kan juga begitu. Yang Nabi apa itu namanya di Sahih Ibnu Hibban itu Nabi memberikan kesaksian atau memberikan kemudahan kepada jenazah yang kuburan yang di dalamnya itu dia disiksa oleh Allah gara-gara najisnya kencing dan adu-adu. Itu diberi pelepahnya kurma, di atasnya ditancapkan. Akhirnya katanya Nabi, ya ini yukhaffif anhuma, pelepah kurma ini akan meringankan bebannya dia. Malam yai basah, sebelum dia kering. Pokoknya belum kering, nanti mendoakan terus dia gitu.
Karena segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Artinya bagaimana para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang pertama bersyukur karena senantiasa dapat bimbingan dalam pengajian. Ini menjadi fardu kifayah, bahkan bisa menjadi fardu ain ngaji itu. Karena dengan ngaji begini kita tahu iki sing bener ya apa. Saya harus bagaimana? Begitu. Lalu yang berikutnya, iman kita insya Allah akan bertambah. Ya, iman kita akan selalu bertambah lantaran kita ngaji tahu ilmu itu. Dan nanti harapan yang paling akhir, kita itu dicatat oleh Allah sampai mati catatannya sebagai jamaah pengajian. Itu penting. Maka ketika hadir itu ada presensi, itu penting juga, Pak. Itu keseriusannya yang hadir PCM Sukun itu di presensi. Ada berapa orang yang aktif, ada berapa orang yang setahun sekali datang, yang setengah tahun sekali datang, itu penting untuk dijaga. Apalagi nanti sebelum pulang itu dikasih door prize. Itu rajin tuh, bulan depan datang lagi. Door prize-nya kulkas misalnya. Iya. Ya tadi malam itu pengajian di Batu begitu, yang datang itu di presensi lalu diundi. Ada 12 hadiah. Ya roti tawar lah misalnya gitu. Kan lumayan. Bungkus sih bungkus kardus kulkas. Ya jadi ini akan menarik kalau panjenengan panitia ini juga menyediakan presensi untuk apa? Untuk mendata juga jamaah. Karena Nabi itu juga selalu hafal kepada jamaahnya. Hafal kepada jamaah. Saya hafal kepada panjenengan wajah-wajahnya paling tidak hafal walaupun namanya nggak hafal gitu. Nah dengan ditambah presensi ini jamaah kan tahu. Ini paling tidak ini jadi saksi. Jadi saksi juga. Ustaz, Allah sudah tahu. Ini kan ekspresi keimanan kita kepada Allah, gitu loh. Walaupun Allah sudah tahu ya tetap kan akan lebih menunjukkan kalau kita ini serius, dicatat yang itu. Gitu. Nah ini semoga ini ngaji yang singkat, yang nggak singkat, ini hitungannya 2 jam sih. Karena berangkat dari rumah tadi kurang lebih jam setengah, itu kan dihitung pengajian ya. Gitu. Kalau mama saya mati di tengah jalan kan saya tetap dihitung mati pengajian. Kalau pengajian kan dihitung, jangan dihitung pas nunggu itu gitu ya. Ya gitu. Semoga ini secara hukum usul fikih dan ilmu fikih saya ngajinya itu 2 jam. Karena dihitung dari rumah berangkat tunggu mulai tunggu. Apalagi mulai sih mampir nang kebalen ini sih itu berarti bahwa gitu ya. Itu hitung-hitungan fikih kan begitu. Ya, hitung ilmu pakai ilmu loh. Ya. Ustaz, itu ada dalilnya hitung-hitung begitu. Loh, hadis sahih Bukhari itu bahwasanya ada orang yang mati, orang yang mau bertaubat mateni 99 orang. Kan yang jadi masalah itu kita itu ngaji tapi nggak dipahami dengan baik, itu jadi masalah. Ini pakai hitung-hitungan ternyata. Mateni membunuh 99 orang, lalu yang ke-10, yang ke-100 itu adalah kiai yang dipateni. Terakhir itu puncaknya, ya, diberi pembunuhan yang husnul khotimah itu ya. Yang dipateni itu kiai. Iya, yang dipateni kiai yang ke-100 itu. Lalu kan akhirnya oleh kiai yang berikutnya yang ke-101 itu kan diberitakan. Oh, kamu yang ada di tempat itu tidak mendukung untuk kamu, nanti kamu tambah rusak. Lalu gimana ini? Aja kamu pindah ke tempat sebelah ini. Jangan ada di rumah itu, jual rumahnya di situ, pindah ke perumahan Kebonsari itu, dekatnya Masjid Asyura gitu ya. Kira-kira begitu. Akhirnya kan sebelum waktu perjalanan menempati itu kan mati ya. Malaikat kan bingung, ini mau dimasukkan surga apa neraka kan begitu. Akhirnya kan disuruh ukur tuh. Ternyata lebih dekat ke tempat yang baik itu jarak 1 jam. Nah makanya ngukur-ngukur amal itu juga ada ilmunya, ada apa gitu. Jangan kemudian karena belum tahu ilmunya mau nyalah gitu. Ilmunya ada. Jadi hitungannya saya pengajian ini 2 jam. Dengan niat saya mulai tadi malam sudah setengah hari. Karena niat nyata itu sudah kan begitu loh. Nah, makanya ngaji itu butuh ilmu. Jangan hadisnya tapi ilmunya hadis ini gimana gitu. Ilmunya, epistemologinya itu apa? Nah, saya terangkan ilmunya itu. Mungkin ada waktu 5 atau 10 menit kita sharing dan jawab. Monggo. Waktu penantian di alam barzah itu apa ada penyiksaan? Sambung. Yeah.
Monggo Pak Sas nopo? Terima kasih Ustaz. Tadi disampaikan bahwa kita sebagai orang yang beriman ini dalam mengerjakan amal soleh, sholat berjamaah 5 waktu untuk optimis masuk surga Ustaz. Nah, terkait dengan itu apakah ada satu tuntunan bahwa ibadah yang diterima itu harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan, ada sesuai dengan contoh. Nah, orang yang sudah optimis begitu, apakah nanti ketika semua amalnya itu ditolak karena ada yang tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan tuntunan, ini bagaimana Ustaz? Sama-sama. Saya jawab yang pertama dari pertanyaan yang di depan ini, apakah di masa penantian itu kita mendapatkan siksa atau mendapatkan nikmat? Ini keterangannya Pak. Jangan lihat langsung ke kitabnya, saya tampilkan ini biar panjenengan tahu keterangan hadisnya dan Qur'annya nggih. Ini sudah saya terangkan 6 bulan yang lalu kalau tidak salah di sini. Tahun kemarin. Ini kitabnya Ibnul Qayyim, namanya kitab Ar-Ruh. Ibnul Qayyim ini ulama besar yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Al-Imam Ibnul Qayyim, muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Mengarang kitab namanya kitab Ar-Ruh. Di sini diterangkan bahwasanya kita ini di alam barzah ini disebutkan annal arwah kismani arwahun mu'adzabah wa muna'amah. Rohnya manusia itu yang sudah di alam barzah itu ada 2 macam. Satu roh yang disiksa dan roh yang mendapatkan nikmat. Fal mu'adzabah, roh yang mendapatkan siksaan fi syughlin mimma hiya fihi minal azab anit tawazawur wat talaqi. Roh yang disiksa oleh Allah itu rohnya berada dalam keruwetan dan kesibukan sehingga tidak sempat untuk ketemu satu sama lain. Begitu. Tidak bisa ketemu karena sibuk disiksa. Wal arwah al muna'amah, roh-roh yang oleh Allah diberi nikmat, kenyamanan, ketentraman, bahagia dan seterusnya. Al-mursalah wairil mahbusah tatalaqa wa tatazawar wa tatadzakar maka nafiha min dunya wa ma yakunu min ahli dunya. Lah roh yang mendapatkan nikmat oleh Allah itu diberi kebebasan, bisa datang kemana-mana. Tatalaqa bisa bertemu. Wa tatazawar saling berkunjung. Wa tatadzakar dan saling ingat apa yang dulu pernah dilakukan di dunia bersama temannya yang sama-sama ketemu itu. Begitu. Wa fatakunu kullu ruhin ma'a rafiqiha alladhi huwa ala misli amaliha. Roh manusia yang di alam barzah itu akan bertemu dengan orang yang amalnya sama. Amalnya sama. Wa ruhu nabiyina, ruhnya Nabi kita Muhammad SAW fil rafiq al-a'la, di tempat yang agung bersama tempat roh-roh yang agung. Qala Allah Ta'ala, berdasarkan firman-Nya Allah surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasulah dan utusan Allah, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, minan nabiyyin, golongan para nabi, wasiddiqin dan para utusan-utusan Allah, wasyuhada dan para syuhada, wassolihin dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baiknya teman. Jelas kira-kira? Jelas gitu? Jadi berdasarkan surah An-Nisa ayat 69, orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulullah, orang yang beramal soleh, orang yang ahli datang ke majelis ilmu, orang yang punya banyak amalan kebaikan, akan bertemu rohnya dan nikmatnya akan dipertemukan di sini. Begitu. Lah niki wa hadhil ma'iyah sabitatul fid dunya wa fi daril barzakh. Kebersamaan orang soleh
bertemu sesama solehnya karena amal solehnya, itu bertemu di dunia dan sekaligus bertemu di alam barzah. Begitu. Maka jamaah pengajian ini ojo khawatir. Ngapain khawatir? Lu saksinya pengajian baru ngaji di masjid ini berapa kali? Sudah bersama dengan ustadz berapa? Masa dari sekian banyak ustadz yang sudah ngaji itu masuk neraka semua? Itu kan enggak masuk akal gitu. Enggak masuk akal. Begitu apa ya? Begitu pelitnya Allah kepada kita gitu pada akhirnya. Ini amalnya, waduh, gitu. Maaf, kira-kira banyak dengan ini di sini sekarang ini beramal soleh apa bodoh? Wis lah, selesai. Ini akan bertemu nanti. Panjenengan mungkin, ya insya Allah ketemu saya, nggak usah khawatir. Ya mungkin sampai di siang, aku belakangan. Atau saya belakangan, panjenengan di siang. Sebenarnya kan ketemu loh ya, sebenarnya kan ketemu ya. Kayak panjenengan ini, ya mesti ketemu lah nanti. Coba khawatir lah Pak ya. Walaupun pengajiannya nggak bisa ikut, nanti ketemu tetap. Bahkan keterangan di dalam kitab hadis Imam Abu Dawud dan lain-lain, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya, diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Saat ini sahabat kita, termasuk yang berangkat duluan, Pak Zainuddin ya, almarhum Bapak Haji Zainuddin, itu senang saat ini. Senang kenapa? Senang oleh Allah diperlihatkan amal temannya. Apa amalnya? Ngaji. Alhamdulillah, masjid yang saya ikut rintis ditempati pengaji ditampakkan oleh Allah. Hadisnya banyak sekali bahwa bahwasanya annal ma'id yuqradu alaihim alal mauta a'malu asyairihim wa aqribaihim, bahwa amalnya orang yang masih hidup, kerabat-kerabatnya, keluarganya, oleh Allah Subhanahu wa taala ditampakkan kepada keluarganya yang sudah mati dan teman-temannya yang mati lebih dulu. Begitu. Maka itu mesti bertemu bersama. Sehingga Nabi mengatakan almarhum ma'aman ahabba. Orang itu akan dipertemukan dengan siapa yang dia cintai. Nah, kalau kita ini misalnya yang dicintai banget itu adalah artis Korea, ya nanti ketemunya sama artis Korea itu. Lo enggak, saya setuju. Maka di dalam kitab riwayat Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim diterangkan bahwa sahabat Anas itu senangnya itu sampai dibawa mati, gara-gara Nabi mengatakan almarhum ma'aman ahabba atau almarhum ma'aman ahabba. Itu di Sahih Muslim diterangkan begitu. Di kitab Riyadhus Shalihin baca juga itu tentang fadilahnya mencintai orang soleh. Jadi mencintai orang soleh ini. Kenapa? Nabi mengatakan almarhum ma'aman ahabba. Uang itu bakal dikumpulno karo sapa sing dia cintai. Akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ada sahabat Anas itu senang. Dia mengatakan ma farihna ba'dal Islam asyadda ma farihna bi qouli Nabi almarhum ma'aman ahabba. Saya ini tidak bahagia sebahagianya saya mendengar sabda Nabi ini, yaitu orang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kenapa? Uhibbullah wa rasulah. Saya cinta Allah dan Rasulullah. Wa uhibbu Abu Bakar. Saya cinta Abu Bakar. Wa uhibbu Umar, dan aku cinta Umar. Narju an nakuna ma'ahum wa illam akun a'mal bi amalihi. Saya berharap oleh Allah dikumpulkan bersama mereka itu, ya, bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, Umar. Wa illam akun a'mal bi amalihi. Walaupun saya tidak bisa ngamal seperti Rasulullah. Begitu jawabannya. Dan enteng mereka beragama kan? Mencintainya saja itu sampai akan membawa mati dikumpulkan bersama. Panjenengan punya amalan cinta itu, insya Allah akan mendorong panjenengan beramal baik. Cinta kepada orang lain. Panjenengan sudah tak ceritain 3 bulan yang lalu itu, bahwa Abu Lahab saja mergo merdekakan budak di kitab Sahih Bukhari hadis ke 5100 sekian. Nggih, Abu Lahab yang sudah nyata-nyata mati kafir. Lek tepat hari Senin oleh Allah diringankan, bukan diperaikan, enggak perai. Kalau tanggal merah soalnya itu enggak betul itu. Hadisnya begitu.
Itu Sahih Bukhari Pak bercerita begitu, bahwa setiap hari Senin mendapatkan keringanan, yaitu jarinya itu keluar air. Jarinya Abu Lahab dan Senin ini mentubah banyak. Riwayat Imam Bukhari itu. Kenapa? Karena memerdekakan Suwaibah. Suwaibah ini bisa diusolina Nabi, budaknya Abu Lahab. Loh panjenengan bukan hanya senang ini, bestak kok, masa sekali pun rokok. Ayo, tak takoni panjenengan, masa panjenengan ini sudah datang duduk ke masjid, longgo sampai drosor, longgo sampai senggojong, sampai mulet kanan, mulet kiri, sekutu melpun rokok. Ini di mana letak kalian Allah? Gitu. Mungkin apa betul? Yakin apa betul dengan musuh? Yakin saya. Apalagi saya jauh-jauh 4 jam itu dihitung dari rumah dia. 4 jam. Maka panjenengan ponis saya karena Allah. Orang saya gak ikhlas di yompos lah itu urusannya harus diampuni ya Allah, harus diampuni gitu. Udah baca istighfar gitu. Abu Lahab yang kafir saja setiap Senin oleh banyu trijine mentubah banyu. Lu masuk wong benjung Jumatan berbulan pengajian, melu macam-macam, bukan hanya mendukung, bukan hanya senang, tapi senang. Masa dia kali merokok, kok ya opo sih gitu loh. Kalau keliru yang mengajarkan pengajiannya, yang menyampaikan materi, dia bisa keliru konstruk berpikirnya. Apalagi ilmunya tidak dibaca dari kitabnya, dibaca dari Google, dibaca dari YouTube. Enggak jelas kenapa. Juga banyak orang yang itu ngeluh ke saya, nanya, Ustaz, saya itu dengar di YouTube. Semua saya dengar di YouTube, masa ngaji kitab? Ruwet. Gitu loh, ruwet ya. Nah, maka saya ajak panjenengan masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal. Yakin Allah dan seneng ya? Ya seneng lah, seneng. Gitu. Alhamdulillah. Apalagi Pak Ebo, surga paling depan itu. Tapi di depannya ada saya gitu. Kalau saya ngajari ngaji gitu, masa di belakangnya ya komplain sama mereka kan. Lu kok bisa nih kalau aku gitu loh. Lu ngajari ngaji aku gitu ya. Gitu. Jadi saya kira sudah terjawab Bapak Sastri. Pun kuat gitu. Pak Haji Zainuddin itu senang sekali. Istilahnya itu senang, diperlihatkan oleh Allah sejauh. Sik dilanjutno kegiatan. Kegiatan ngaji begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Maka panjenengan kenapa kok kalau ziarah kubur selain mendoakan, mau masuk saja semuanya didoakan. Assalamualaikum. Kedamaian buat kalian semua. Itu kan doa. Bahkan doanya itu doa pakai kalimat yang diucapkan seperti orang yang masih hidup. Nah itu karena mereka itu bisa nyambung. Alhamdulillah. Koncoku teko. Begitu. Mendoakan. Nah nggak percaya ya nanti tinggal buktikan sendiri-sendiri. Iya, nggak percaya sih. Berarti akan mengingkari hadisnya Nabi suruh ngomong assalamualaikum. Itu kan dalam rangka mendamaikan mereka agar nyaman dan gitu. Jangan pilih-pilih mau mendoakan orang itu. Mau mendoakan orang, ya saya semuanya yang saya doakan. Yang dipilih hanya usut tuntas misalnya. Ini ikut tolian nih gitu ya, sehingga dia usut bisa gitu. Nah ini masalah kita berkasih sayang kepada amal yang harus kita susun. Saya kira demikian, ini biar tak terlalu lama juga. Ini sudah sangat lama ini gitu ya. Semoga apa ada? Oh masih ada, ini nggak apa-apa lewat gitu ya. Saya jarang-jarang lewat takut. Monggo. Dalam sedekah, amal soleh. Ya. Ini kayaknya butuh ditunjukkan oleh saya gitu. Maksudnya ditunjukkan panjenengan biar mantap. Nanti dikirain saya ngarang-ngarang gitu loh. Kalau kitab keterangannya hadis ini. Monggo dilihat kitab hadis ini. Nah ini hadis di dalam pertama di kitab Tawdihul Ahkam syarahnya Bulughul Maram. Yang kedua di dalam Shahih Kutubut Tis'ah, yaitu isnaduhu sahih. Di dalam kitab yang kedua di dalam kitab As-Sirajul Munir, hadisnya hasan. Kemudian apa lagi? Kitabnya Al-Albani juga itu menyatakan
Hada isnadu rijalihi siqat. Sanadnya siqah, dapat dipercaya. Nah, niki tak bacakan hadisnya niki nggih. Panjenengan biar mantep gitu loh. Ya, nanti dikirain ngarang-ngarang saya. An Anas bin Malik, dan riwayataken saking sahabat Anas bin Malik. Qala ngendika sapa Anas bin Malik, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akmalakum satuhune amalan sira kabeh tu'radu iku den pentokaken ala aqribikum ing ngatasé pira-pira kerabat sira kabeh, wa asyairikum lan pira-pira keluarga sira kabeh, minal amwati hale tetep saking pira-pira wong mati. Amal-amal kalian ini oleh Allah ditampakkan kepada keluargamu yang sudah mati, kerabatmu yang sudah mati, temanmu yang sudah mati. Fa in kana khairan istabsyaru bihi. Fa in kana mongko lamun ana apa amal khairan iku bagus, istabsyaru rumangsa bunga sapa wong mati iku bihi sebab khair. Wa in kana ghairu dzalika wa in kana lamun ana apa amal ghairu dzalika iku ora api. Qalu Allahumma la tumithum, ya Allah kalau mereka melihat itu amal kita buruk, mereka berdoa Allahumma la tumithum, semoga Allah tidak, semoga ya Allah engkau tidak mematikan mereka hatta tahdiyahum kama hadaitana, sehingga engkau memberikan petunjuk kepada mereka sebagaimana yang telah engkau berikan kepada kami. Itu kitab hadis. Kitab hadis apa? Sahih Kutubut Tis'ah. Kitab Sahih Kutubut Tis'ah. Kitab hadis yang 9. Terus keterangannya Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwasanya menurut keterangan banyak hadis bahwa bima'rifatil mayyit bi ahwali ahlihi wa ashabihi fid dunya. Mayyit itu selalu diberitahu oleh Allah keadaan dan amal perbuatannya keluarganya yang masih hidup di dunia. Wa anna dzalika yuradu alaihi, ditampakkan kepada mereka. Niki keterangan ulama. Kalau tadi hadis Nabi. Wa yusarru bima kana hasanan. Mereka itu senang kalau melihat amal tetangga keluarganya temannya itu baik. Wa yata'ayyamu bima kana qabihan, dan mereka merasa sakit rohnya ketika melihat amal keluarganya itu buruk. Gitu. Ya napa? Napa butuh bukti? Enggak usah wis dirasakno dhewe-dhewe nanti. Lah iki keterangan hadisnya begitu. Dan hadisnya sahih dan hasan. Maka pertanyaannya Ibu saya jawab dengan ini dalam rangka mengokohkan bahwa ketika kita beramal baik, sebenarnya kita ini telah membuat senang keluarga kita yang lebih dulu meninggal. Sebaliknya kalau kita berbuat buruk, ya juga mereka terasa gak nyaman. Ya gak nyaman, gimana rasanya gak nyaman? Ojo asangan dan saya mati. Kita melihat anak kita berbuat gak nyaman, udah sumpah, ya loh? Ya loh? Itu baru di dunia. Begitu. Apalagi di alam barzah itu. Cuma memang perlu saya sampaikan, barzah itu kan alam yang memang pembatas. Itu tempat naiknya roh kita dari tempat dunia ke tingkatan yang lebih tinggi. Roh kita yang di dunia ini, di alam ini bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namanya ilal aqla, ke tempat yang lebih tinggi, roh kita ini. Maka panjenengan pernah mimpi bertemu dengan orang yang sudah mati. Ayo ketemu bapak, ketemu ibu, padahal sudah meninggal. Itu rohnya bertemu. Rohnya bertemu dengan mereka. Tapi bagi mereka nggak bisa turun. Maksudnya untuk langsung ngomong itu belum tentu. Butuh proses panjang gitu. Itu catatan saya. Itu di dalam kitab Ibnu Qayyim itu berdasarkan surah An-Nisa ayat 69, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang yang Allah Subhanahu wa taala panggil saat ini di alam barzah itu mereka bisa rohnya bisa bertemu itu dengan cara seperti itu. Cuma yang dari akla ke adna itu tidak bisa. Begitu ya. Ini sebagaimana di dalam surah Az-Zumar ayat 42 ya, surat Az-Zumar ayat 42. Bahwa Allah itu orang yang ada di alam barzah rohnya rohnya ditahan dan tidak dilepas. Tapi kalau orang tidur itu rohnya ditahan, cuma setelah itu masih dilepas. Ketika dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih bisa hidup, tapi bisa ketemu gitu loh. Bisa ketemu. Alhamdulillah, jadi begitu Bu, beramal baik apa saja itu secara otomatis, maka akan lebih bagus kalau diniati.
Panjenengan berangkat pengajian tadi diniati saja untuk nenek, untuk kakek yang udah gak ada ini. Ya Allah, amal baik saya berniat berbakti kepada keluarga saya. Walaupun tidak diniati ya sebenarnya jadi sudah jadi amal baik. Begitu. Yang ada ikhtilaf di antara ulama, ikhtilaf di perbedaan masalah pendapat ulama adalah seperti misalnya di tarjih Muhammadiyah misalnya. Itu kalau bacaan Quran enggak. Kalau menurut fatwanya Muhammadiyah, itu baca Quran tidak bisa diberikan. Gitu. Tapi kalau sedekah iya. Tapi menurut selainnya fatwanya majelis tarjih bisa, termasuk kitab-kitab yang saya bacakan. Begitu. Ya tinggal pilih-pilih saja. Gitu. Tinggal pilih-pilih sendiri aja. Kalau saya menyampaikan ilmunya biar panjenengan ini tidak salah paham. Gitu loh. Ilmunya sudah saya sampaikan semua. Kita bisa memilih apa yang kita yakini dan kita mengamalkannya untuk kita sendiri dan untuk orang-orang yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Semoga panjenengan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, anak cucu kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh. Karena dengan mereka menjadi orang soleh itu sebenarnya adalah tabungan kita. Ya, kalau anak kita ini, ya maaf ya, bukan saya menggurui ya, bukan saya menggurui. Anak itu penting untuk dididik menjadi orang soleh. Itu bukan persoalan nanti di dunianya bagaimana, di masa depan dunia bukan. Tapi ya kita yang mati itu nanti, karena akan diperlihatkan terus, gitu loh. Hadisnya tadi di kitab Sahih Kutubut Tis'ah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kan kita tidak sanggup melihat anak kita kok. Kita sudah enak-enak istirahat, anak kita nyekel botol malam tahun baru. Iya oleh botol aqua. Ternyata kebel bintang itu. Ya Allah, kan tidak enak kita. Masa kita melahirkan anak misalnya nyekel kebel aja ceklana. Iya bel cap ayam jago zaman biyen itu ya. Tidak, ini bel bintang ya. Bel cap jago. Iya kan ada bel cap jago. Oke. Semoga anak kita menjadi orang-orang yang soleh dan dimudahkan melakukan ketaatan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa ajdadina wa jaddadina warhamhum kama rabbawna shaghira wa asatidina wa muallimina wa akhawatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ja'alna wa jama'atina, ya Allah jadikanlah kami, jamaah kami, khususan jamaah masjid Asyura, wasailil jamaah dan semua jamaah yang lain, min ahlil ilmin nafi' wal mubarak, golongan ilmu yang bermanfaat, engkau beri manfaat dan berkah, wa ahlil khair, ahli berbuat baik, ahli takwaan wal istiqamah dan istiqamah, wa husnul khatimah dan diberikan rezeki husnul khatimah, wa auladana wa dzurriyyatina dan untuk anak cucu kami sampai hari kiamat. Yassir wa la tu'assir, yassir wa la tu'assir, yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.